Dan saudara, kita lihat kembali bagaimana suasana terkini di London, Inggris terkait dengan prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II. Sebanyak 24 bangsawan dari berbagai negara dijadwalkan juga akan menghadiri prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II. Bangsawan yang hadir diantaranya nanti juga ada Kaisar Naruhito dan juga Permaisuri Masako dari Jepang, terus ada Raja Willem Alexander dan juga Ratu Maxima dari Belanda, ada Raja Felipe VI dan juga Ratu Letizia dari Spanyol. Juan Carlos mantan Raja Spanyol juga dikabarkan hadir. Ada Raja Philip dan juga Ratu Matilde dari Belgia. Lalu ada Ratu Margaret II dari Denmark dan juga putra mahkota Denmark Frederick dan putri mahkota Denmark Mary. Ini yang Anda saksikan adalah suasana di Westminster Abbey yang dimana ada sekitar 2.000 tamu diundang dan diminta untuk memenuhi ruangan sebelum akhirnya petugas membawa dan mengangkat peti mati dari Ratu Elizabeth II. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini jelang pemakaman Ratu Elizabeth II, kita kembali ke koresponden Kompas TV, ada Sofi Sarif langsung dari London, Inggris. Sofi, ini kurang lebih 1,5 jam menuju proses pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II. Bagaimana suasana terkini di sana? Kalau suasana terkininya, Reza, tentu masih ramai. Warga masih terus berbondong-bondong untuk hadir, untuk paling tidak mencoba untuk mendekat ke area iring-iringan peti jenazah dari Ratu Elizabeth yang akan mulai dilakukan iring-iringannya nanti sekitar pukul 13 waktu London. Jadi kalau saat ini Anda bisa lihat, walaupun ini bukanlah area utama tempat dilakukannya prosesi pemakaman, karena ini adalah area untuk publik, yaitu di area Trafalgar Square. Namun tadi yang saya sampaikan, di sana ada layar besar untuk warga masyarakat bisa menonton bersama, sehingga inilah akhirnya yang dipilih karena memang sudah tidak ada lagi yang boleh mendekat ke area tempat iring-iringan nanti berlangsung. Nah, kalau ditanya ada berapa orang saat ini, mungkin jumlahnya sudah puluhan ribu sepanjang tadi subuh, dini hari di London ini sampai dengan saat ini. Jadi memang kondisinya ramai, pengamanan terus dilakukan di mana-mana. Jalanan utama yang berada di sekitar lokasi iring-iringan sudah ditutup, tidak boleh lagi ada yang keluar, tidak boleh lagi ada yang masuk. Artinya apa? Yang sudah ada di dalam tidak akan diperkenankan untuk keluar untuk alasan yang tidak sangat esensial. Yang di dalam pun sudah tidak ada tempat lagi untuk bisa masuk ke area dekat iring-iringan iring-iringan peti jenazah Ratu Elizabeth. Begitu, Reza. Iya Sofi, dari gambar yang kita terima saat ini ada iring-iringan mobil di sana. Bisa Anda ceritakan ini seperti apa sebenarnya iring-iringan itu berlangsung dan nanti menuju kemana? Karena memang kurang lebih 1,5 jam lagi pemakaman kenegaraan juga akan dimulai jam 5 sore waktu Indonesia dan juga jam 11 Ya. siang waktu Inggris. Begini, terus terang saat ini saya jauh lokasi dari area di mana iring-iringan itu akan berlangsung. Namun sepanjang yang daftar acara yang sudah diterima oleh publik di Inggris ini adalah bahwa saat ini semua persiapan itu sudah dilakukan, semua persiapan sudah mulai dilakukan. Para tamu undangan, walaupun acaranya nanti masih pukul 11, namun para tamu undangan sudah berdatangan, sudah dipersiapkan untuk duduk mengikuti rangkaian upacara yang nanti dimulai pukul 11. Sehingga iring-iringan mobil pun juga sudah dipersiapkan. Tapi begini, yang harus kita tahu adalah bahwa nanti iring-iringan peti jenazah Ratu Elizabeth ketika keluar dari Westminster Hall menuju Westminster Abbey maupun dari Westminster Abbey menuju Wellington Arch. Wellington Arch ini adalah semacam, kalau boleh saya gunakan istilahnya adalah mungkin pagar belakangnya Buckingham Palace begitu ya. Jadi area belakang Buckingham Palace. Jadi dari Westminster Hall ke Westminster Abbey, lalu upacara puncak pemakaman, kemudian sampai dengan Wellington Arch itu tidak akan menggunakan iring-iringan mobil. Peti akan diletakkan dalam sebuah kereta meriam. Kereta meriam khusus ini nanti akan ditarik oleh puluhan Royal Navy, puluhan petugas dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Ini nanti betul-betul akan ditarik
apa namanya dengan tenaga manusia begitu. 142 pelaut Tamtama Junior di Angkatan Laut, betul ya Sofi ya? Betul. Betul, betul. Reza lebih dapat datanya lebih apa namanya lebih detail daripada saya. Tapi yang jelas ini nanti akan dilakukan iring-iringan. Kereta ini ditarik sehingga memang akan memakan waktu cukup lama. Publik yang ada di sekitar area iring-iring ini akan bisa melihat apa namanya iring-iringan peti jenazah. Nah, iring-iringan nanti ini siapa saja? Selain para tamtama itu tadi yang menarik dan juga ada di belakang. Karena kan harus ada yang menarik, ada yang harus ada di belakang nih, menjaga dari belakang begitu. Ya. Di depannya nanti akan ada kelompok dokter dan juga perawat yang tergabung dalam NHS. NHS ini adalah semacam terminologi payung untuk sistem kesehatan di Inggris. Jadi dokter, perawat dan siapapun tenaga kesehatan yang bekerja untuk bekerja dengan pendanaan dari publik, dari uang pajak, mereka dianggap sebagai bagian dari NHS dan dokter dan perawat inilah nanti yang akan ada di depan. Mengapa mereka akan di depan? Ini tampaknya adalah permintaan sang ratu sendiri ketika keluarga kerajaan mulai memikirkan bagaimana nanti prosesi ketika ratu akhirnya mangkat. Ratu Elizabeth sendiri minta bahwa ini adalah bagian dari penghormatannya, saya jadi terharu sendiri, penghormatan Ratu Inggris terhadap para dokter dan juga perawat yang sudah berjibaku selama masa pandemi COVID-19. Kita tahu Inggris waktu itu sempat jadi salah satu epicentrum, sempat di Eropa jadi salah satu wilayah dengan penyebaran COVID-19 paling buruk di Eropa, sehingga sebagai bentuk penghormatan oleh seorang ratu yang sadar sebentar lagi akan meninggal, ia meminta kepada keluarga kerajaan untuk menempatkan mereka berada di depan. Nah, kemudian setelah dokter dan juga perawat dari NHS ini kemudian berturut-turut ada keluarga kerajaan di situ, tentu saja ada anak-anak dari Ratu Elizabeth, jelas Raja Charles, jelas Princess Anne, Prince Edward dan juga Prince Andrew begitu. Lalu ada cucu-cucunya, termasuk yang pasti akan dinantikan adalah Pangeran William dan juga Pangeran Harry. Kalau tadi pagi Irianda kalau tidak salah menanyakan kepada saya bagaimana dengan seragam Pangeran Harry hari ini. Terus terang saya belum mendapatkan informasi karena kemarin ketika ada ucapan upacara bela sungkawa dari dari cucu-cucu ratu pun masyarakat baru betul-betul ngeh bahwa Pangeran Harry diperkenakan untuk menggunakan seragam militer ketika sudah ada di depan kamera, sehingga kita nanti lihat bagaimana apa pakaian yang mereka kenakan. Namun yang jelas semua hari ini keluarga kerajaan akan turut serta berjalan beriringan mengiringi peti jenazah Ratu Elizabeth ini dalam perjalanan dari Westminster Abbey setelah adanya upacara pemakaman nanti menuju ke Wellington Arch. Nah, nanti di Wellington Arch ini akan ada perubahan lagi. Wellington Arch ini adalah tempat awal di mana nanti perjalanan peti jenazah Ratu Elizabeth ini menuju ke Kastil Windsor, di mana ia nanti akan dimakamkan. Kastil Windsor ini ada di luar kota London. Dengan perjalanan normal mungkin bisa Anda tempuh sekitar 1 jam, 1,5 jam begitu. Namun nanti perjalanan karena peti jenazah ini akan dibawa secara pelan-pelan bisa diperkirakan akan memakan waktu 2 jam. Jadi di Wellington Arch ini, yang tadi saya bilang sebagai dalam tanda kutip pagar belakangnya Istana Buckingham, ini peti jenazah akan dipindahkan dari kereta meriam menuju ke mobil jenazah kenegaraan khusus. Jadi ditempatkan di mobil ini secara khusus dan nanti juga akan diarak melalui jalan-jalan utama dari kota London ini menuju ke kota Windsor, di mana Kastil Windsor itu berada. Akan memakan waktu sekitar 2 jam. Diperkirakan masyarakat juga akan berdiri di sekitar jalanan itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Elizabeth. Dan nantinya para anggota keluarga kerajaan akan menggunakan kendaraan yang berbeda dengan rute yang berbeda, sehingga mereka bisa hadir terlebih dahulu sampai terlebih dahulu ke Istana Windsor, ke Kastil Windsor, sebelum akhirnya peti jenazah Ratu Elizabeth sampai di sana. Sehingga nanti ketika ada jam 4 sore waktu London, ada lagi upacara kecil di kapel di sana, hanya dihadiri oleh keluarga-keluarga terdekat. Keluarga kerajaan sudah hadir,
untuk menyambut kedatangan peti jenazah itu. Ada satu hal yang juga harus kita perhatikan, menarik untuk diperhatikan adalah bahwa perjalanan dari London menuju Windsor ini melewati jalan raya yang sangat dekat dengan Bandara Heathrow, bandara paling sibuk di seluruh Inggris. Ketika peti jenazah itu kemudian melewati Heathrow, itu sudah menjadi kesepakatan bersama, sudah diberi lampu hijau oleh pemerintahan Inggris bahwa tidak boleh ada satupun penerbangan, sehingga semua penerbangan yang hari ini terjadwal meninggalkan lepas landas maupun mendarat di Heathrow pada saat nanti Ratu itu petinya berjalan di sekitar Heathrow, semuanya dibatalkan atau semuanya diundur. Sehingga nanti harus ada semacam hening, suasana yang sangat hening sebagai bentuk penghormatan negara ini terhadap Ratu Elizabeth. Heathrow akan betul-betul tidak ada penerbangan selama 2 jam antara dalam perjalanan peti jenazah dari London menuju ke Windsor. Begitu, Reza. Iya, banyak sekali apresiasi yang diberikan mendiang Ratu Elizabeth II terhadap tenaga kesehatan yang tadi Sofi bilang, terus juga sejumlah penerbangan selama 2 jam dari perjalanan yang akan tiba di Wellington Ark begitu ke Castle Windsor. Juga ini menjadi salah satu hal yang banyak diperhatikan tidak hanya masyarakat London Inggris tapi masyarakat dunia. Lalu Sofi, nantinya iring-iringan ini terus dilakukan selama 2 jam perjalanan, masyarakat dapat melihat iring-iringan peti jenazah Ratu Elizabeth II. Sementara pihak keluarga dan juga tamu undangan akan meluncur di jalur yang berbeda. Sebelum jenazah tiba, rombongan tiba terlebih dahulu. Prosesi apa nantinya yang akan dilaksanakan hingga akhirnya Ratu Elizabeth II dimakamkan? Sofi? Sudah? Ya? Ya, Sofi, ini kan nanti Ada gangguan komunikasi ya? Oke, saya ulang kembali Sofi, nantinya kan peti jenazah ini akan melintasi sejumlah warga London yang sudah menunggu iring-iringan mobil jenazah Ratu Elizabeth II dan dari perjalanan di Wellington Ark menuju Castle Windsor sekitar 2 jam. Namun keluarga dan juga tamu undangan akan menempuh jalur yang berbeda dan akan sampai terlebih dahulu. Nah, prosesi apa nantinya ketika tamu undangan sudah tiba di Castle Windsor, terus jenazah juga sudah tiba, prosesi apa yang nantinya akan dilakukan hingga akhirnya Ratu Elizabeth II dimakamkan bersama dengan mendiang suaminya Pangeran Philip? Sofi. Ya, jadi begini, tamu undangan di sini sebenarnya bukan tamu undangan ya yang nanti diperkenankan untuk menuju ke Castle Windsor. Jadi setelah nanti selesai acara di Westminster Abbey ini, sekitar pukul 13 kurang sedikit, karena puncak acaranya dilakukan di Westminster Abbey, semua tamu undangan, kepala-kepala negara, lalu royalty, begitu, keluarga-keluarga kerajaan dari seluruh dunia, maupun tamu-tamu undangan yang lain, mereka kemudian dijamu. Dijamunya beda-beda. Kalau kepala negara, kepala pemerintahan itu dijamu oleh Menteri Luar Negeri Inggris. Lalu untuk tamu-tamu yang lain juga akan ada perjamuan yang digelar oleh kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, siapa yang berhak untuk ikut ke Castle Windsor? Khusus hanya orang-orang yang berada dalam istana. Artinya apa? Artinya adalah keluarga kerajaan. Artinya adalah pegawai kerajaan. Artinya adalah orang-orang yang bekerja di dalam istana Buckingham terutama dan juga istana-istana lain yang sering disinggahi oleh Ratu Elizabeth. Jadi memang nantinya hanya akan ada sekitar 200 orang yang ada di Castle Windsor ini, yang sangat sedikit karena disitulah mereka akan menggelar upacara yang sangat kecil untuk memakamkan, betul-betul memakamkan. Jadi kalau saya tadi bilang rangkaian prosesi pemakaman ini adalah artinya rangkaian prosesi di mana para tamu undangan ini menghormati mendiang Ratu Elizabeth. Tapi ketika saya bilang pemakaman di Castle Windsor ini betul-betul dimakamkan, dipindahkan jenazahnya dari peti jenazah untuk kemudian dikuburkan. Ini di dalam Castle Windsor dan nanti akan dimakamkan persis di sebelah mendiang suaminya Pangeran Philip yang meninggal beberapa saat yang lalu. Inilah nanti yang akan terjadi di Castle Windsor. Jadi memang suasananya akan berbeda dengan apa yang ada di London karena sangat sedikit yang diperkenakan hadir. Itulah kenapa
masyarakat di sini juga memilih untuk banyak yang merasa tidak masalah begitu nonton dari layar lebar karena toh prosesi-prosesi yang jauh lebih hikmat itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat umum karena betul-betul tertutup sehingga mereka memilih untuk nonton dari layar lebar mulai dari iring-iringannya, mulai dari prosesi pukul 11 nanti iring-iringan sampai dengan nanti pemakaman di Kastil Windsor. Itu semua akan bisa ditonton oleh masyarakat karena disiarkan di seluruh Inggris. Begitu Reza. Iya, Sofi, masyarakat bisa menyaksikan prosesi iring-iringan mobil jenazah Ratu Elizabeth II melalui layar lebar yang telah disediakan di sana. Ada berapa titik masyarakat bisa menyaksikan, apa hanya di satu titik di lokasi yang kurang lebih dari Anda melaporkan saat ini atau tersebar di sekitar London, Inggris? Sofi? Ada di mana ada layar lebar. Reza, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Kita ulang lagi, Sofi. Oke. Ah, saya sudah bisa mendengar tadi pertanyaan Anda. Tapi begini, intinya adalah hari ini hampir semua saluran broadcast, saluran siaran publik itu didedikasikan untuk menyiarkan prosesi pemakaman Ratu Elizabeth. Oke. Sehingga dari rumah pun sebenarnya masyarakat bisa nonton. Tapi kalau titik-titik keramaian, di seluruh kota di Inggris ini pasti ada titik-titik keramaian. Kalau di London ada beberapa, tapi yang terbesar memang di sini, di Trafalgar Square. Karena ini adalah salah satu alun-alun yang memang terbesar dan jadi andalan masyarakat. Selain kemudian ada juga di taman terbesar di kota London yaitu Hyde Park. Nah, Hyde Park ini juga menarik karena Hyde Park ini adalah taman yang letaknya persis di depan Wellington Arch. Tadi saya bilang sebagai gerbang belakangnya Istana Buckingham gitu ya. Kalau kita lihat secara geografis berarti letaknya adalah Istana Buckingham, Wellington Arch, baru kemudian Hyde Park. Hyde Park ini akan ada beberapa titik di mana nanti disediakan layar-layar lebar untuk masyarakat bisa menonton dari sana. Jadi kalau ditanya ada berapa, banyak sekali. Bahkan sejumlah chain bioskop di Inggris ini juga sudah merelakan hari ini untuk menyiarkan prosesi pemakaman Ratu Elizabeth mulai dari prosesi upacaranya yang ada di London ini maupun nanti pemakamannya hingga ke Windsor. Jadi kalau ditanya ada berapa, banyak di seluruh Inggris tersebar. Reza. Baik, terima kasih Sofi Sarif, koresponden Kompas TV dari London, Inggris, berikan informasi terkait bagaimana prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II di sana. Terima kasih, Sofi.